Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizky di program Tabalong Dialog. Di mana di episode kali ini terasa sangat spesial. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit bercerita. Biasanya adik-adik yang masih ada di sekolah, pelajar, baik itu SMA maupun MA, biasanya pasti di penghujung masa-masa sekolah itu bingung ingin melanjutkan kemana. Karena kita tahu di Indonesia ada banyak sekali, ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang swasta, maupun perguruan tinggi kedinasan seperti Akpol, ada Akmil, ada STAN, ada juga IPDN. Nah, untuk itu di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Spesial ini adalah mereka adalah merupakan salah satu daripada yang mewakili di perguruan tinggi kedinasan, dan mereka adalah warga Tabalong tentunya. Untuk itu saya ingin memperkenalkan diri dulu siapa mereka sebelum nanti kita akan sama-sama menyaksikan video profil dari sekolah atau perguruan tinggi kedinasan tersebut. Baik, saat ini kita sudah kedatangan teman-teman dari IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke. Yang pertama di sebelah saya di sini ada Bapak Gusti Judit. Beliau ini merupakan, mungkin kalau masyarakat Tabalong khususnya di Kecamatan Tanta sudah tahu bahwa beliau merupakan Camat Tanta. Tapi mungkin ada yang belum tahu bahwa ternyata beliau ini adalah merupakan Purnapraja. Ya, Purnapraja. Nah, oke. Assalamualaikum Pak Gusti Judit. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Pak ya urusannya? Insya Allah. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita juga punya teman-teman adik-adik nih dari sama dari IPDN, tapi biarkan mereka memperkenalkan diri karena katanya punya cara khusus untuk memperkenalkan diri seperti itu. Oke, baik, silakan adik-adik yang di sebelah sini, silakan memperkenalkan diri. Siap, sebelumnya mohon izin senior, mohon izin sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Nama Syahdini Akmal Zain, NPP 280959. Pangkat Nindya Praja, asal pendaftaran Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong. Oke, wah luar biasa. Kemudian satu lagi, silakan. Mohon izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ali, NPP 291031, pangkat Madya Praja, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu nih. Ya, oke. Baik, nah itu tadi kita sudah berkenalan. Yang di sebelah saya ada Bapak Gusti Judit, Camat Tanta, kemudian ada juga Akmal, kemudian ada juga Ali ya. Oke, nah untuk mengenal lebih jauh sebelum kita berbincang-bincang seputar IPDN, baiknya kita saksikan dulu bersama-sama. Ini ada video dari IPDN, kita saksikan bersama. IPDN sebelumnya bernama STPDN yang pertama kali diresmikan oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang dengan nama APDN. Kemudian menjadi 20 APDN lalu diintegrasikan menjadi STPDN. Kemudian STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan dilebur menjadi IPDN pada tahun 2004. IPDN memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamimperajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu pemerintahan, membentuk perilaku kepamongan dan penyediaan kader pemerintahan yang terampil. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN selalu berkomitmen untuk mencetak lulusan terbaik dan berintegritas tinggi sebagai abdi negara yang handal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah sampai tingkat nasional. 34 provinces of Indonesia. From all ethnic, all tribes, and every religion. We live together, we study together. We eat together and we spend time together. We are a big family. We are Indonesia. IPDN. Kampus IPDN dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sepenuhnya mendukung program pembelajaran para praja. IPDN memiliki program pendidikan Diploma 4, Strata 1, Strata 2, dan Strata 3.
IPDN kini memiliki 3 fakultas, yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, dengan 10 program studi yang melengkapi serta mendukung kebutuhan pendidikan para praja. Hal yang membedakan IPDN dengan perguruan tinggi lainnya, yakni IPDN memiliki sistem pendidikan Tritunggal terpusat, atau yang dikenal dengan sistem Jarlatsuk, terdiri dari pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, dengan komposisi 40% untuk pengajaran, 35% pelatihan, dan 25% pengasuhan. Yang didukung oleh tenaga pendidik handal yang sudah memiliki sertifikasi dosen di bidangnya. Kemudian seluruh program studi di IPDN telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti. Pelatihan, di mana praja diberikan beragam keterampilan dengan sejumlah latihan. Pelatihan tersebut diberikan dalam bentuk praktik lapangan, bakti karya praja, dan kuliah kerja nyata. Pengasuhan, di mana praja dibentuk perilaku dan wataknya untuk membina mental disiplin dan kepribadian yang baik. Kegiatan pengasuhan yakni ekstrakurikuler seperti drum band Gita Abdi Praja, apel praja, pelaksanaan upacara bendera dan upacara hari besar lainnya, kesemaptaan dan jalan juang. Bidang pengasuhan membuat IPDN kini menjadi zero violence atau tidak adanya kekerasan atau pelanggaran berat lainnya. Penanaman nilai-nilai kepribadian, kepemimpinan, dan wawasan Nusantara berlangsung sejak praja bangun tidur sampai tidur kembali. Semua diimplementasikan dalam siklus kehidupan praja yang dilengkapi dengan diberlakukan kegiatan pelatihan keagamaan pada hari Senin dan hari Kamis. Dikarenakan praja yang masuk ke IPDN merupakan putra-putri bangsa pilihan dari seluruh Indonesia, maka IPDN memiliki pola penyebaran praja yang diberlakukan untuk praja yang sedang menempuh pendidikan di IPDN. Pola penyebarannya yakni pada semester 1 dan 2, praja akan dikumpulkan di kampus pusat, yakni di kampus Jatinangor. Pada semester 3 dan 4, praja akan disebar ke kampus-kampus daerah. IPDN menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan terbaik di Indonesia. Tempat ini memberi kami kesempatan meraih cita dengan cara yang berbeda, di mana kedisiplinan, integritas, dan moralitas dibina dengan serangkaian pendidikan. Tak peduli suku, ras, atau agama. Bergerak selangkah bakti untuk sesama. Berlari segala satya untuk negara. Terimalah abdi ini. Terimalah bakti kami. Oke, nah itu menarik sekali ya video yang diputar tadi ya. Jadi saya sendiri sebenarnya baru tahu juga, Pak, adik-adik di sini, bahwa ternyata ada perguruan tinggi kedinasan yang seperti itu gitu loh. Karena saya sendiri kan mungkin alumni dari perguruan tinggi seperti yang perguruan tinggi swasta, jadi belum tahu yang seperti itu. Oke, untuk lebih mengetahui, untuk lebih memperjelas lagi tadi video tadi seperti apa, saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Gusti Judit, karena beliau ini tadi purna praja ya, atau mungkin bisa dibilang alumni ya dari IPDN. Nah, Pak Gusti Judit, sebenarnya IPDN itu sendiri apa sih Pak? Difungsikan sebagai apa sih sebenarnya? Perguruan tinggi kedinasan itu maksudnya seperti apa gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Rizky. Sebelumnya mohon izin kepada seluruh sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kepada kakak-kakak senior dari APDN maupun IPDN. Baiklah, singkat kami sampaikan bahwasanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi di Indonesia sendiri
ada beberapa kementerian yang memiliki sekolah dengan ikatan dinas atau disebut dengan perguruan tinggi kedinasan. Kemudian mungkin yang menjadi tanda tanya, apa sih itu IPDN tadi ya? Jadi mungkin kalau boleh saya bercerita sedikit, IPDN sendiri itu embrionya sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi kemudian itu pada saat itu pemerintah kolonial membutuhkan aparatur untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian di zaman kemerdekaan sekolah ini tetap dibutuhkan, namun untuk nomenklatur atau penamaannya saja hingga sekarang ini yang berbeda-beda. Di awal kemerdekaan dengan nama kursus dinas C atau KDC, kemudian statusnya meningkat menjadi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, hingga sekarang menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, baik Pak. Kalau perguruan tinggi kedinasan itu sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari ketika lulus itu, perbedaannya dengan perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, Pak? Baik, Saudara Rizky, kita ketahui bahwa seluruh perguruan tinggi, baik itu yang negeri, swasta maupun kedinasan, itu memiliki output yang bagus dalam rangka meningkatkan SDM seluruh warga negara Indonesia. Namun untuk perguruan tinggi kedinasan ini memiliki spesifikasi kekhususan. Jadi ini merupakan kebutuhan dari organisasi di mana kementerian tersebut yang membentuk sekolah tersebut. Kita ambil contoh, misalnya tadi Kementerian Dalam Negeri, di mana mereka butuh kader-kader yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemerintahan secara umum atau yang general. Begitu juga dengan mungkin Kementerian Keuangan, dengan mungkin Sekolah Tinggi Akuntansi Negaranya, mereka sudah memiliki kebutuhan khusus di organisasinya yang akan langsung diajarkan oleh mentor-mentor atau pendidik di sana kepada calon pegawai yang akan direkrut mereka. Oke, jadi ini bisa dibilang seperti, kalau saya kan dari perguruan tinggi swasta ya, mungkin kalau dibilang seperti magang, tapi magang jangka panjang sehingga ketika lulus itu langsung ditempatkan di tempat kerja yang realnya, seperti itu ya? Bisa dibilang ikatan dinas, Saudara Ikatan Rizky. dinas ya? Ikatan dinas. Jadi setelah lulus sekolah menengah atas, adik-adik mendaftar ke sekolah yang dituju, kemudian lulus. Terhitung sejak lulus, adik-adik setelah menjadi pegawai ikatan dinas dari kementerian yang melaksanakan pendidikan tersebut. Oke, berarti itu seperti pegawai negeri sipil gitu ya? Untuk statusnya pegawai negeri sipilnya itu akan diangkat setelah mereka lulus. Oke. Jadi selama itu mereka masih dalam proses belajar, statusnya masih praja istilahnya. Oke, jadi belum dalam kapasitas pegawai negeri sipil. Oke, baik. Jadi bagian dari pemerintahan. Ini Betul. salah satu selain dari STAN tadi, kalau yang ekonomi tadi ya, seperti itu ya. Oke, atau Akpol, kepolisian ataupun yang akademi kemiliteran ya, Betul. Akmil seperti itu ya. Oke, wah ini luar biasa sekali tuh. Nah, kemudian kita juga ingin bertanya-tanya juga ya di segmen pertama ini kepada adik-adik yang ada di sini, karena ini menarik sekali. Kita sudah ada tadi contoh salah satu dari senior, ya gitu kan. Tapi kita juga ingin tahu untuk adik-adik yang ada sekarang ini. Nah, kira-kira mungkin ke Akmal duluan ya. Kalau Akmal sendiri, kenapa nih ingin masuk di IPDN? Apa sih sebenarnya yang Akmal lihat sehingga akhirnya masuk di IPDN gitu? Saya juga awalnya tuh kan orang tua pernah bilang mau kuliah gratis nggak? Terus saya bilang mau. Terus orang tua saya bilang kalau gitu kuliah aja di PDN. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk mencari tahu bagaimana sih kampusnya itu gimana sih, atau bagaimana cara pendidikannya, gimana cara masuknya. Nah setelah saya cari-cari begitu, jadi saya mulai tertarik gitu. Jadi dari situ saya mulai tertarik dengan sekolah di IPDN tersebut. Oke, baik. Nah, kalaunya Ali sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya dulu termotivasi karena senior saya. Dia mensosialisasikan tentang IPDN. Wah, hati saya ini langsung tertarik gitu. Saya coba ikutin di mana Kak sekolahnya ini Kak. Oh, di IPDN. Ya udah, saya ikutin dari tahapan tesnya Kak, gitu Kak.
Oke, baik. Oke, saya mau kembali lagi mungkin ya ke Pak Gusti Judit ya. Kalau Pak Judit sendiri, kalau boleh dibilang, kan mereka tadi melihat apa tadi macam-macam tadi Pak ya. Ada yang mungkin karena gratisnya, ada yang mungkin karena macam-macam gitu kan. Dan dari penjelasan Bapak juga tadi di awal bahwa sekolah ini untuk sekolah kedinasan yang memang untuk pengabdian banget kepada negara seperti itu yang sudah ada ikatan dinas. Nah, kita bicara tentang mungkin karena Bapak sekarang sudah sebagai camat gitu ya. Dulu ketika lulus gitu, ikatan dinas seperti apa yang Bapak alami gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan apa yang kemana duluan kayak gitu Pak? Baik, Bapak Rizky, jadi saya masuk di PDN tahun 2005, menjalani pendidikan selama 4 tahun, lulus di tahun 2009. Setelah lulus, kami dikembalikan ke kabupaten yang mengirim, dalam hal ini ke Kabupaten Tabalong. Di awal karir, saya mungkin sama pegawai negeri pada umumnya, mengawali karir sebagai staf pelaksana teknis di lapangan, mulai dari bekerja di kantor SKPD, di kantor sekretariat daerah, di kelurahan hingga kecamatan. Dan ini berproses selama waktu kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah kami dipercaya hingga terakhir menjadi camat Tanta. Jadi sebenarnya untuk karir sama seperti pada pegawai negeri pada umumnya. Namun dari IPDN sendiri, alumninya ini sudah banyak yang menjadi pimpinan-pimpinan di level kecamatan maupun di SKPD, bahkan sudah ada yang menjadi kepala daerah juga. Oke, baik. Nah itu tadi bisa diceritakan ya tentang IPDN itu seperti apa dan outputnya yang jelas itu yang mungkin yang menarik banget buat adik-adik gitu. Jadi ketika pertama kali masuk di perguruan tinggi ini, itu saya katakan sudah ada ikatan dinas yang sudah akan mengarahkan adik-adik itu nanti bakal jadi seperti apa gitu. Mungkin kalau ada yang bingung, kalau mau kuliah nanti jurusan apa, jadi apa, bingung, ya udah masuk aja nih kan udah jelas nih. Kalau memang pengarahnya pengen mengabdi kepada negara, khususnya di bagian pemerintahan mungkin ya atau kedinasan, mungkin bisa ke IPDN seperti ini. Oke, ini menarik sekali. Setelah ini kita akan kembali lagi, setelah jeda berikut ini kita akan mendengarkan cerita dari adik-adik yang ada di sini tentang bagaimana keseharian mereka di sana dan apa saja yang mereka alami selama berkuliah di IPDN. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi pemirsa Tabalong Dialog. Ya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita seputar IPDN. Kali ini saya coba untuk melangkahi senior, mungkin ke juniornya lagi ya, ke Akmal ya. Oke, Kak Akmal duluan nih, karena yang paling dekat dengan saya. Oke, Akmal, mungkin bisa diceritakan nih Akmal kepada adik-adik mungkin ya, keseharian kamu di sana gimana gitu, apakah ini mungkin gambaran sedikit ya, kalaunya saya kan di perguruan tinggi swasta masuk ya, kemudian pulang ke kos kayak gitu kan. Nah di sana itu gimana? Apakah ada mesnya atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan kesehariannya kalau bisa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Silakan Akmal. Ya, kebetulan kampus ini kan kami disediakan asrama. Jadi itu di mana itu lokasinya? Jadi asramanya itu berada di dalam kampus. Jadi setiap praja wajib menempati asrama yang telah ditentukan. Nah, kemudian siklus kehidupan praja sendiri diawali dari bangun tidur. Nah, biasanya para praja ini bangun tidur jam 4 dikarenakan setiap praja yang muslim diwajibkan untuk sholat di masjid secara berjamaah. Nah, oleh sebab itu biasanya kami jam 4 itu saling membangunkan satu sama lain untuk berangkat ke masjid untuk persiapan. Nah, kemudian setelah di masjid kami akan kembali ke asrama untuk melakukan pembersihan, mulai mandi dan sebagainya. Kemudian biasanya akan dilaksanakan untuk makan pagi. Nah, makan pagi biasanya dilaksanakan pukul 6.30 kalau hari biasa. Tapi kalau ada kayak upacara atau kegiatan penting lainnya, maka makan pagi akan dilaksanakan pukul 6. Nah, setelah makan pagi maka praja akan melaksanakan apel pagi. Biasanya apel pagi dilakukan, diberikan pengarahan untuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk hari ini sampai malamnya nanti. Nah, setelah apel kami dipersilahkan untuk melaksanakan pengajaran kelas, yaitu kuliah seperti biasa. Nah, kemudian setelah apel pagi tadi
setelah dipersilahkan sampai zuhur. Nah, zuhurnya nanti praja diwajibkan kembali untuk sholat di masjid, di mana di masjid nanti akan dilakukan apa ya, istilahnya pengecekan seperti itu. Jadi setiap praja wajib untuk sholat di masjid. Oke, semacam di absen gitu ya mungkin ya. Siap. Oke, terus ada lagi kuliah lagi atau gimana? Setelah praja sholat zuhur, maka diarahkan untuk ke ruang makan di menza untuk makan siang. Oh, jadi sudah termasuk gitu ya dikasih makan. Jadi nggak makan sendiri udah dijamin 3 kali sehari. Oh gitu ya? Wah, luar biasa. Terus. Jadi habis setelah kami makan, kami akan melanjutkan kegiatan. Kalau ada masih jam perkuliahan, maka akan dilanjutkan perkuliahan. Tapi biasanya setelah makan menza itu akan dilaksanakan pelatihan. Nah, pelatihan sendiri dilaksanakan sampai pukul kurang lebih jam 3:15. Karena setelah itu kami diwajibkan kembali untuk ke masjid kembali. Oh gitu ya. Jadi di sana untuk masalah ibadah, masalah makan itu sudah sedemikian rupa diatur ya dan dijamin gitu ya. Siap. Oke. Kemudian waktu istirahatnya kapan ya? Jadi biasanya kan biasanya setelah sholat asar itu maka praja bebas untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Biasanya kami kalau setelah sholat asar itu akan melakukan olahraga masing-masing sesuai hobinya masing-masing, karena di sana terdapat fasilitas yang cukup lengkap bagi untuk yang hobi olahraga, main bola, main basket, main voli, main tenis, berenang, lari dan sebagainya, udah lengkap sana fasilitasnya. Oke, ini ngomongin masalah fasilitas nih ya, mungkin bisa diceritakan sih sebenarnya fasilitas apa sih yang ada di sana, mungkin yang unggulan atau apa sih yang menurut kamu sendiri menarik gitu untuk dibahas gitu? Di sana menurut saya fasilitasnya sudah lengkap sih, tergantung minat dan bakatnya masing-masing. Kalau ada yang mungkin hobi fitness juga ada, kalau mau. Ada ya? Tapi biasanya kebanyakan sih para praja senangnya main bola, main futsal ya, seperti itu. Oh gitu ya, tapi itu sudah disediakan lapangan bola gitu berarti? Siap, sudah. Oke, ini kalau boleh tahu, kan di Tabalong kan nggak ada kan, maksudnya ini tinggalnya di mana, kampusnya di mana atau tinggalnya di mana gitu? Jadi kampusnya ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Jatinangor. Oh di Jatinangor, di Jawa Barat ya? Oke. Kalau Ali sendiri gimana? Ini perbedaannya Ali sama Akmal nih yang mana yang lebih senior nih? Saya lebih senior. Oh lebih senior kamu ya? Oke, nah sekarang nih gantian ke Ali lagi yang lebih junior. Nah, mungkin sebelum saya tanya-tanya juga nih, kalau kamu sendiri apa nih? Mungkin kalau pertama kali masuk ya kan? Pertama kali masuk nih, apa yang menurut kamu menarik di sana sebagai anak baru gitu ya? Kalau menurut saya pertama kali masuk itu gerbang PKD-nya Kak. Kamu tetap sama-sama dengan dia di Jatinangor juga, sama, di Jawa Kak, Barat? Di Jatinangor. Jadi yang pertama saya lihat itu gerbang PKD atau gerbang depannya. Itu kan di depan itu ada patung Purna Praja Kak, yang putra dan putrinya. Itu berlambangkan seperti pena. Nah, setelah itu yang kedua itu ada namanya Balairung Rudini Kak. Itu gedung memuat berapa? 3.000 orang lebih Kak. Nah, terus lapangan parade itu Kak. Lapangan parade itu biasanya kita melaksanakan upacara di situ Kak. Terus pelantikan di situ juga. Ada juga yang namanya Gedung Menza Nusantara Kak. Gedung Menza Nusantara itu biasanya tempat kita makan pagi, siang, dan malamnya itu Kak. Nah di Menza Nusantara itu makannya itu ada per tanggal Kak. Jadi misalnya tanggal 1 nanti pagi makan nasi kuning, siangnya ada ayam goreng, gitu malam itu nanti ada ikan, ada nugget Kak, gitu Kak. Waduh, makanannya yang seperti itu lagi ya? Siap, Kak. Yang 4 sehat 5 sempurna Kak. Oke, luar biasa sekali. Nih dari tadi saya pengen bertanya juga, tadi kan sudah secara aktivitas ya, aktivitas sudah. Kemudian ini kan ada pangkat tadi, ada yang Nindya Praja, ada yang Madya Praja gitu. Nah ini tingkatannya apa aja sih sebenarnya? Ini perbedaannya apa gitu? Apakah ini kayak per semester, per tahun atau gimana gitu? Bisa apa yang mau jelaskan? Silakan, siapa? Oke, boleh silakan Pak Gusti gitu. Mohon izin junior ya. Jadi untuk di IPDN sendiri ini ada istilah dalam hal untuk tingkatan si prajanya tersebut. Jadi kalau semester pertama dan semester kedua karena kuliahnya 4 tahun, jadi ada 8 semester ya. Itu sudah pasti 8 atau mungkin kayak kita bisa nambah gitu. Kalau gitu ya. Regulernya 8. Oke, reguler 8. Okay. Dan alhamdulillah sejauh saya memantau, saya monitor ini rata-rata itu 4 tahun kelar.
Jadi kami ulangi tadi, tingkatannya ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Yang tingkatan paling awal itu muda praja. Muda praja. Istilahnya itu tingkat 1 untuk yang semester 1 dan semester 2. Kemudian ada lagi madya praja seperti Ade Ali itu tingkat 2, semester 3 dan 4. Kemudian ini Nindya Praja tingkat 3, semester selanjutnya 5 dan 6, dan semester terakhir Wasana Praja itu tingkat 4, dan tingkat yang terakhir sudah persiapan mau penyusunan laporan akhir. Dan dalam setiap tingkatan Saudara Rizky itu memiliki karakter pembinaan yang berbeda. Jadi pada tahap awal ini lebih dikedepankan terkait pembinaan mental dan psikologisnya. Kemudian di tingkat kedua ini sudah masuk pengajaran segala macam, dan sudah tingkat akhir itu sudah mulai lebih kepada persiapan dia untuk bekerja di lapangan, itu sudah dibekali dengan pelatihan. Dan setiap tingkatan, setiap naik dari tingkat muda ke madya, kan mereka akan melaksanakan praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Itu praktek kerja lapangannya yang seperti apa? Praktek kerja lapangannya sama itu kayak... persis mungkin sama kayak kuliah kerja nyata yang dilaksanakan kawan-kawan kalau kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, namun kalau di PDN pada tingkat terakhir akan dilaksanakan Latsitarda Nusantara ya, yang dilaksanakan bergabung dengan kawan-kawan taruna dari Akpol, Akmil, Praja PDN, dan mungkin beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan satu lagi tambahan Pak Rizky, mungkin ini yang agak sedikit pembeda IPDN dengan maksudnya perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi negeri atau swasta. Jadi di IPDN itu ada istilah pola pengajarannya itu Jarlatsuh. Jarlatsuh. Iya, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi si praja ini dikaderkan tidak hanya terkait intelektualnya, namun juga keterampilannya, yaitu dilaksanakan dengan pelatihan dan juga sikap, yaitu melalui pengasuhan. Makanya tadi dari dia bangun tidur sampai tidur sudah diajarkan bagaimana seorang praja itu berlaku seharusnya. Nah, jadi dari sanalah diawali bagaimana sikap loyalitas dan kedisiplinan yang tinggi bagi praja. Oke, baik. Nah, ini ada lagi, mungkin masih ada 2 atau 3 hal yang saya tanyakan nih sebelum kita jeda ya. Silakan. yang pertama Pak, saya melihat penampilan dulu Pak ya. Penampilan ini mungkin sedikit berbeda sih. Saya nggak tahu apakah ini memang pakaian rutinnya mereka yang dipakai keseharian selama kuliah di sana, atau apa selama mengikuti pelajaran, atau gimana. Karena kan kalau mungkin di saya pribadi sebagai perguruan tinggi swasta dulu ya bajunya bebas gitu kan, yang penting sopan gitu. Betul. Kan, rambut ya bebas lah gitu kan. Nah, ini kan diatur saya lihat kan. Betul. Ini gimana nih seperti itu, bisa dijelaskan mungkin ya? Mungkin ini adik praja saja menjelaskan, karena sudah ini kehidupan hari-hari mereka. Silakan. Akmal, mungkin pakaiannya apa saja yang di kampus. Jadi semenjak kami jadi praja, kami diwajibkan untuk memakai pakaian dinas. Pakaian dinas? Iya, jadi sampai kami lulus nanti baru boleh memakai baju biasa. Jadi sudah diikat, jadi harus memakai pakaian yang sesuai dengan peraturan IPDN. Jadi di sana juga banyak pakaian yang disediakan. Jadi ada PDH untuk pakaian dinas harian, PDP untuk pakaian dinas pesiar, PDO untuk pakaian dinas olahraga, dan PDU untuk upacara. Nah, jadi di sana sesuai dengan tergantung. Kalau lagi olahraga hari biasa memakai pakaian dinas olahraga seperti itu. Olahraga pun ada pakaian dinasnya ya? Siap. Luar biasa. Tapi tetap boleh pakai baju biasa ya kalau misalnya mau tidur malam atau pakai baju harus dinas juga? Jadi di sana udah ditentukan kayak harus pakai baju olahraga gitu. Oh gitu ya? Kalau mau tidur ada bajunya. Wah, luar biasa ya, memang dibiasakan untuk disiplin ya Pak ya gitu ya. Oke, baik, itu satu tuh tentang masalah penampilan. Kemudian yang kedua, ini masalah kalian kalau ujiannya nanti gimana ya? Kalau ujiannya mungkin kurang lebih dengan perguruan tinggi di luar sana. Sana juga ada ujian tengah semester, ujian semester untuk naik ke semester selanjutnya. Kurang lebih sama aja sih. Kalau untuk jurusannya, ini ada jurusan juga nggak sih? Ada jurusannya, ada. Iya, jurusannya apa aja mungkin, atau kamu sendiri apa gitu? Nah, jadi di IPDN sana terdapat banyak jurusan di mana untuk penentuan jurusannya sendiri tergantung dari hasil psikotes yang dilaksanakan. Di mana bakatnya seseorang praja itu, maka sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut maka akan
dapat ditentukan jurusan apa yang tepat bagi praja tersebut. Seperti saya, kebetulan saya jurusan manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Itu memang karena sesuai dengan hasil nilai ya tadi ya? Ya, sesuai dengan hasil minat dan bakat pada saat tes. Kalau Ali gimana? Kalau saya sendiri bagian pembangunan ekonomi Kak, Itu bagian pelayanan publik dari politik pemerintahan Kak. Nah itu gimana itu, bisa dijelaskan nggak sedikit? Nah, kalau dari politik pemerintahan itu sama seperti Kakak Akmal tadi jelaskan, itu dipilih oleh lembaga. Nah di situ nanti akan dibagi politik pemerintahan berapa jurusan, berapa prodi Kak. Biasanya politik pemerintahan ini ada namanya kebijakan publik. Kebijakan publik ini biasanya sama lah kayaknya. Sama kayak bagian pelayanan juga Kak. Terus ada namanya pembangunan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Terus ada namanya manajemen. Manajemen pemerintahan ini memuat tentang keuangan, kepegawaian, sama Dukcapil Kak yang baru ini Kak. Terus ada hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan ini biasanya prodi baru itu kayak bagian kepemongperajaan Kak. Nah di situ biasanya menjelaskan gimana sikap kita, disiplinnya, seperti kayak kebanyakan tuh bagian Satpol PP lah kan. Oke, baik. Nih satu pertanyaan lagi Ali sebelum kita jeda untuk iklan. Kalian istirahatnya dalam 1 minggu itu ada nggak libur 1 minggu atau gimana gitu? Atau full terus ya? Enggak, biasanya kalau untuk tanggal merah itu kami dapat waktu untuk pesiar Kak. Jadi waktu pesiar itu dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk yang senior agak lama Kak. Biasanya 6 sampai 7 jam. Nah, di situ kita memanfaatkan waktu itu biasanya bisa untuk beristirahat, bisa untuk jalan-jalan, bisa refreshing juga bisa Kak. Kalau dalam setahun bisa pulang ya ke sini? Kalau untuk pulang 1 tahun biasanya cuti Natal, cuti Idul Fitri, sama cuti naik tingkat Kak. Oke. Kalau libur pakaian tetap harus seperti ini atau bebas? Biasanya kalau untuk libur, soalnya tadi kan ada pakaian untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Pesiar gitu ya. Jadi nggak tahu nih gimana kalau pulang. Kalau untuk pulang biasanya kami memakai pakaian PDH, memakai pet ini Kak. Oke, wah luar biasa sekali gitu ya. Jadi benar-benar ini menonjolkan atribut sekolahnya nih ya, luar biasa. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, masih menarik sekali perbincangannya. Setelah ini lebih menarik lagi. Kalau yang bingung atau khususnya adik-adik, kalau bingung mau daftarnya gimana, ini kan apa sih syarat-syaratnya. Nah setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Dialog. Ya pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Nah ini khusus lagi buat adik-adik yang penasaran, dari tadi sudah diceritain sama kakak-kakak yang ada di sini, baik itu yang masih menempuh pendidikan maupun yang sudah senior seperti itu, tentang bagaimana bersekolah atau berkuliah di IPDN seperti apa. Kalau yang penasaran, nah tentunya pasti bertanya kan syaratnya gimana sih gitu kan. Terus apa aja sih yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah ini akan ditanyakan langsung ya kepada, mungkin nih karena yang masih baru-baru ya gitu ya. Saya tanyakan nih, siapa yang mau jawab nih, Akmal atau Ali nih, tentang persyaratan masuk di IPDN yang selama ini kamu ketahui. Saya. Oke, baik Akmal. Oke, Akmal, gimana Mal? Ceritakan dong mungkin kepada adik-adik gitu, gimana sih caranya untuk mendaftar di IPDN. Oke, baiklah. Jadi bagi yang adik-adik yang ingin mendaftar masuk IPDN, jadi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi syarat utamanya yang paling terpenting yaitu warga Indonesia dong. Oke, warga Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, persyaratan selanjutnya sehat jasmani rohani. Kemudian di sana juga ditentukan, jadi ada batas minimal tinggi badan bagi pria minimal 160 cm dan bagi putri 155 cm. Jadi adik-adik dapat mengukurnya sendiri. Jadi yang melebihi itu dapat mendaftar ke IPDN tersebut. Oke, kalau untuk persyaratan yang harus dibawa misalnya apa gitu kan, ijazah dan lain-lain itu juga, atau mungkin ada tambahan-tambahan harus ada sertifikat apa kayak gitu, karena kan lembaga khusus gitu ya, ada nggak sih gitu? Untuk persyaratan sendiri sih biasa aja sih, seperti ijazah seperti pada umumnya. Ijazah, akta,
kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet ya. Oke. Nah kalau misalnya terus setelah selesai udah persyaratan sudah ada, terus waktu mau daftarnya itu gimana? Kemana gitu daftarnya? Nah jadi adik-adik sekalian, jadi untuk proses pendaftaran sendiri dilakukan secara online. Jadi tidak ada ke kantor ini nggak ada. Jadi semuanya dilakukan secara online di internet yang telah disediakan oleh pihak kampus sendiri. Nah di sana adik-adik dapat membuka portal yaitu spcp.ac.id. Oke, nah itu kemudian ada nggak sih kemudian setelah diisi gitu kan, diisi kemudian apa kayak gitu, mungkin ada disuruh ngapa lagi, ngisi apa tahapan-tahapannya gitu? Jadi di tahap awal pertama pendaftaran itu yaitu seleksi administrasi. Jadi adik-adik diminta untuk mengupload fotonya sendiri yang formal, kemudian mengupload dokumen-dokumen seperti ijazah kalau sudah keluar ijazahnya, akta kelahiran, KTP. Kalau masih belum punya KTP bisa mengupload kartu keluarganya seperti itu. Oke, ini kalau boleh tahu nih, kamu dulu sekolahnya di mana? SMA-nya atau SMA? Saya SMAN 2 Tanjung. SMAN 2 Tanjung ya. Kalau Ali? Sama, Pak. Oke, nah itu memang kamu sendiri kayak yang mengurus itu gitu kan, dapat itunya atau dulu ada dari pihak sekolah atau gimana gitu? Siap. Semuanya mandiri sendiri. Mandiri sendiri ya? Wah, luar biasa sekali nih. Tepuk tangan lagi dong. Emang niat banget dia untuk ya oke. Nah kemudian seperti itu tadi prosesnya sudah selesai semua. Terus waktu mau, kan tadi jauh ya di Jatinangor itu ya. Nah itu proses keberangkatannya sendiri gimana itu? Kamu dinyatakan lulusnya itu kapan mungkin atau gimana? Oke, mungkin Pak Gusti Judit ya. Oke, baik. Izin menambahkan terkait proses pendaftaran. Jadi kalau untuk mendaftar di perguruan tinggi kedinasan ini hampir rata-rata prosesnya memang berjenjang. Jadi dilakukan seleksi seperti disampaikan tadi, seleksi administrasi, dan sekarang ini alhamdulillah sudah mudah karena tinggal kita buka website, isi formulir, scan, kirim, sudah dapat nomor pendaftaran. Kemudian akan ditentukan, jadi tahapannya ada 4 Saudara Rizky, mulai dari tes administrasi, kemudian tes psikotes, selanjutnya tes kesemaptaan, dan tes tertulis atau tes akademik. Nah ini dilakukan secara berjenjang, jadi setelah Anda lulus, adik-adik lulus di tes administrasi, lanjut lagi ke tes psikotes, nanti tersaring lagi, lulus, alhamdulillah masuk lagi ke tes samapta dan kesehatan. Nah, jadi semua tes itu dilakukan secara berjenjang dan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Oh gitu. Jadi sampai terakhir nanti, jadi tingkatan tesnya ada 4 tadi saya sampaikan. Jadi mulai administrasi, kemudian psikotes, kesamaptaan, kesehatan, dan terakhir itu tes akademik. Nah, itu kalau sudah lulus, ini dilaksanakan seluruh 4 tes ini di provinsi masing-masing. Jadi karena ini kita di Tabalong, dilaksanakan di Banjarmasin atau di Banjarbaru untuk tes yang seperti saya sampaikan tadi, administrasi, psikotes, kesamaptaan, kesehatan, dan akademik. Dan apabila dari keempat tes ini secara berjenjang sudah dilaksanakan dan terpilih lulus, maka yang bersangkutan akan dilakukan penentuan tahap akhir atau pantohir yang dilaksanakan di Jatinangor. Nah, untuk keberangkatan segala macam ini akan tentu saja difasilitasi oleh BKD, oleh Pemprov Kalsel, pemerintah provinsi. Oke, jadi itu tadi yang saya sempat berpikir kan, ketika kan online tadi yang pertama pendaftarannya. Jadi apa semua dilakukan secara online atau harus pergi ke Jatinangor pulang pergi? Ternyata ada di provinsi ya, di Banjarmasin atau di Banjarbaru di Banjarmasin ya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin yang bingung tadi ya online gimana. Mungkin ada tambahan lagi Pak, jadi tentang proses pendaftaran sendiri. Seperti itu secara umumnya. Jadi pendaftaran sangat mudah, dibuat sangat mudah, dan bahkan ini yang sering menjadi pertanyaan sama adik-adik, ini karena prosesnya ini panjang Pak Rizky, jadi kalau biasanya pendaftaran ini dibuka estimasinya di bulan Maret atau April setiap tahunnya. Jadi kalau ini sekarang sudah jalan dan sudah pengumuman. Jadi Maret April tahun 2020 itu sudah buka pendaftaran. Jadi itu rata-rata setiap tahapan itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi penentuannya nanti di bulan Juni Juli. Nah, yang jadi pertanyaan adik-adik, di bulan Maret April mereka belum punya ijazah. Ijazah, benar. Sedangkan mereka pengen daftar. Nah, jadi itu ijazah itu menyusul. Jadi daftar, masukkan sesuai dokumen yang lain. Jadi nanti setelah dia keluar ijazah, baru ijazah dilampirkan. Nah, jadi ijazahnya terakhir. Jadi kadang bingung, oh ini saya nggak bisa daftar karena belum punya ijazah. Jadi bisa daftar di
tahun sebelumnya, jadi enggak. Jadi walaupun di tahun berjalan yang bersangkutan tetap bisa mendaftar. Oke, baik. Nah ini kemudian anggaplah sekarang sudah diterima ya di sana ya, sudah diterima dan bersekolah lagi lanjutnya di di Jatinangor ya di sana ya. Nah ini kan jauh ya, jauh dari orang tua ya. Artinya kan harus ada kelebihan biaya, terus juga harus mandiri dan lain-lain. Tapi kalau masalah mandirian tadi udah dijelasin sih, udah dari awal sudah diuruskan ya, dari makan dan lain-lain sampai tidur malam pun sudah ada aturannya sendiri. Tapi kalau untuk yang jauh dari orang tua ini mungkin kan ada keperluan-keperluan pribadi ya, masalah keuangan sendiri gimana biasanya? Mungkin siapa yang mau jawab nih? Akmal atau Ali? Ya. Biasanya kalau untuk keuangan pribadi kan kita tuh ada difasilitasi handphone Kak, handphone. Tapi bukan yang Android. Jadi yang biasa itu biasanya. Kalau untuk biasanya bisa nelpon orang tua Kak. Bilang ke orang tua, Pak, Mak, ada yang perlu Mak, gini-gini Mak untuk keperluan. Bisa biasanya dikit. Tapi selama kami menjalani pendidikan, kami mendapat namanya uang saku Kak. Uang saku dapat gitu ya? Dapat, bukan Kak. Membayar tapi dikasih uang gitu ya? Dikasih uang Kak. Oh gitu dari ya? lembaga pemerintah. Nah jadi di situ nanti selama pendidikan kami dikasih ATM. ATM itu biasanya ID card kami. Jadi isinya itu biasa memuat uang saku kami selama 1 bulan penuh. Gitu Kak. Per bulan atau gimana diisi? Per bulan Kak biasanya. Per bulan diisi ya? Ini kalau nominalnya lumayan cukup ya? Lumayan Kak. Cukup ya untuk untuk kebutuhan kamu, karena kan kamu makan udah ditanggung ya kan, udah tidur udah nggak perlu bingung lagi cari kos-kosan ya kan. Oke. Itu biasanya tadi HP tadi gimana maksudnya? HP itu dipegang sendiri-sendiri atau gimana? Ada pembinanya menjaga? Biasanya kalau untuk pertama itu ada masih difasilitasi sama pembinanya Kak atau pengasuh. Terus nanti kalau sudah balik cuti ada namanya aturan kalian diperbolehkan membawa handphone genggam, tapi bukan yang berkamera dan Android. Oh gitu, tapi yang jelas bisa ya untuk komunikasi dengan orang tua gitu ya, dengan keluarga gitu ya. Oke, wah jadi ini sebenarnya gimana ini? Udah kerja atau gimana ya? Kok udah dikasih gitu? Mungkin itu ya tadi daripada ada kontrak tadi Pak ya gitu ya. Betul, jadi mereka udah difasilitasi sedemikian rupa, mereka udah harus betul-betul mengenyam pendidikan dengan semaksimal mungkin, sehingga ketika lulus mereka udah langsung terjun di masyarakat gitu Pak ya. Siap mengabdi. Oke, kalau misalnya nih ya, kan full jadwalnya kan. Kalau misalnya sakit gimana tuh? Pernah nggak pengalaman mungkin? Berdasarkan pengalaman saya kan, kalau ada praja yang sakit, kebetulan di sana ada namanya KSA atau kamar sakit asrama. Jadi di sana sudah cukup lengkap sih, ada dokter macam-macam, udah lengkap bagi praja yang sakit. Jadi sudah disediakan khusus klinik untuk bagi praja yang menempuh pendidikan di sana. Oke. Nah ini ada pertanyaan titipan sebenarnya dari masyarakat ya mungkin ya, yang mungkin pernah dulu mungkin nonton di televisi gitu ya. Katanya kalau sekolah-sekolah yang kayak kalian ini kayak kedinasan gitu tuh kayak keras gitu ya, kayak ospeknya atau mungkin dari senior tuh keras gitu. Mungkin sampai ada yang tindakan kekerasan dan lain-lain. Nah itu bener nggak sih kalau pengalaman kamu sendiri? Berdasarkan pengalaman atau yang paling baru ya? Benar. Ali ini paling baru. Oke, Li, gimana Li? Yang baru-baru ini gimana Li? Kalau untuk pengalaman saya sendiri Kak, alhamdulillah nggak ada kekerasan lagi Kak. Cuman kami itu ibaratnya itu dididik dengan keras tapi bukan dengan kekerasan Kak. Itu gimana itu? Contohin dong. Contohnya biasanya kan secara humanis lah zaman sekarang itu Kak. Jadi Dek, gini-gini Dek. Oh, jadi kakaknya itu saling mengasih amanah gitu, atau Dek kamu jangan kayak gini. Ya, sekarang seperti itu Kak. Tapi tegas ya istilahnya tegas, bukan dengan kekerasan ya. Iya. Misalnya kayak kamu balik badan gitu, pukul gitu, enggak ya gitu ya. Oke, jadi udah kejawab semua kayak gitu kan, gimana persyaratannya. Dan tadi itu poin yang penting banget, kalian mungkin kalau ketika bersekolah di sini itu udah kayak orang kerja, udah dibayar, udah difasilitasi sedemikian rupa, tinggal dari diri atau individu masing-masing aja lagi seperti apa. Dan yang paling penting yang mungkin yang ditakutin oleh orang tua, ternyata setelah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ali, tidak ada tindak kekerasan di sekolah IPDN ini. Oke. Setelah ini kita akan meminta lagi harapan-harapannya seperti apa, mungkin dari dari senior seperti apa, atau mungkin dari adik-adik yang masih
mengikuti jenjang pendidikan di IPDN seperti apa. Setelah jeda berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di program Tabalong Dialog. Ya pemirsa TV Tabalong dan juga adik-adik pelajar yang menonton acara kita pada malam hari ini. Nah ini di segmen ini sebelum saya ingin meminta apa saja yang diharapkan baik oleh Pak Gusti Judit, oleh Akmal maupun oleh Ali. Saya juga ingin bertanya mungkin juga titipan juga ya dari masyarakat yang nanti ada nggak sih tips and trick gitu ya. Biasanya kan kalau di kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau swasta itu di depan-depan itu ada jualan ini nih, bocoran-bocoran soal-soal masuk gitu kan. Nah ini ada nggak juga nih mungkin tips and trick dari Akmal atau dari Ali untuk supaya bisa mudah masuk ke IPDN? Karena kan semakin banyak orang Tabalong misalnya yang masuk kan semakin banyak teman juga kan kalian kan gitu kan. Silakan. Jadi sedikit tips dan trik dari saya sebenarnya umum aja sih. Kita harus latihan jauh-jauh hari. Jadi jangan menunggu mau tes baru latihan. Jadi mumpung dibuka pendaftarannya tahun depan, jadi kita melakukan latihan dari sekarang. Mulai dari intelektual, dari baca-baca buku-buku pelajaran, apa-apa. Selain itu juga kesehatan yang paling penting juga. Jadi syarat jadi praja itu harus sehat. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengetahui dirinya sehat atau enggak, jadi dapat melakukan medical check up di rumah sakit tertentu. Jadi kita dapat mengetahui hasilnya, di mana kekurangan, jadi dapat diperbaiki jauh-jauh hari. Nah, kemudian juga adik-adik juga harus mempersiapkan fisiknya. Jadi adik-adik dapat latihan dengan latihan otodidak secara sendiri, mulai dari lari, push up, sit up, pull up, shutteran dan lainnya. Oke, nah ini untuk tadi satu lagi mungkin ya untuk yang belajar gitu ya, belajar yang yang akademis ya. Nah ini apa sih yang lebih dicondongkan di sana? Mungkin pelajaran apa nih, matematika kah, apakah kayak gitu kan? Oh jadi dari tesnya sendiri, jadi dalam tes IPDN sendiri untuk akademiknya, jadi di sana terdapat 3 poin yang akan dites, yaitu tes wawasan kebangsaan yang meliputi pengetahuan kita mengenai wawasan mengenai bernegara. Kemudian yang kedua tes intelijensi umum yang meliputi matematika dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tes karakteristik pribadi yang mengetahui orang ini seperti apa sih, orangnya bertanggung jawab nggak, disiplin, jujur nggak gitu. Itu kalau untuk tes kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu ada? Untuk kebetulan waktu tahun saya untuk tes bahasa ada, kemudian untuk tes bahasa Inggrisnya tidak ada. Oke, nah itu kan jadi yang biasanya kan ditakutkan orang kan ada tes itu kan. Nah kalau di PN kalau nggak ada kan lebih mudah dong berarti kalau memang pengen masuk, tapi ya nggak tahu ya, tapi belajar aja, siapa tahu nanti ada terkejut. Bagus banget itu tadi tips-tipsnya, triksnya juga sudah dikasih tahu juga. Ada lagi nggak yang perlu ditambahkan? Sama satu lagi, jangan lupa berdoa. Oke. Jangan lupa berdoa dan juga mungkin minta didoakan ya kepada orang tua gitu ya biasanya ya, dan keluarga dan lain-lain. Oke, nah ini nih di segmen paling terakhir banget nih biasanya kita memintakan apa sih yang ingin diharapkan. Mungkin dari Pak Gusti Judit dulu Pak. Oh boleh. Oh gitu boleh. Silakan permintaan khusus dari senior lo Ali. Silakan Ali. Apa yang ingin diharapkan baik dari diri kamu sendiri maupun mungkin untuk masyarakat Tabalong? Harapan saya untuk masyarakat Tabalong, terkhusus anak-anak SMA maupun rekan-rekan yang ingin menempuh perguruan tinggi kedinasan IPDN, diharapkan bisa melatih dirinya sebaik mungkin, menyiapkan dirinya, karena apa? Kabupaten Tabalong ini minim lah, kurang, ibaratnya itu tidak ada tren sekolah kedinasan di kabupaten kita Kak, gitu Kak. Oke, baik. Kalau untuk Akmal? Harapan saya buat adik-adik SMA dan MA sendiri, yaitu bagi yang berminat dari sekarang untuk mempersiapkan dirinya, jangan menunggu waktu tesnya. Nah kemudian bagi yang berminat, yang penting kalian daftar aja dulu. Masalah lulus atau enggak lulus belakangan, yang penting daftar dulu. Oke, yang penting daftar aja dulu, coba dulu ya kan. Baik, silakan Pak Gusti Judit Pak. Baik, tadi kalau sudah dari adik-adik menjelaskan menghimbau kepada kawan-kawan pelajar
kalau saya menghimbau kepada orang tua, karena kapasitas saya sini, saya sebagai juga orang tua. Jadi mungkin kalau kita orang tua, pasti pengen anaknya kuliah dengan aman, kemudian lulus dengan baik. Nah, mungkin kita banyak kekhawatiran oleh orang tua. Bagaimana sih nanti kalau anak saya kuliah, dia tinggal di mana, bergaul dengan siapa, kemudian bagaimana juga akhlak segala macamnya. Nah, jadi kalau saya pribadi, kami menghimbau kepada warga Tabalong khususnya dan pemirsa TV Tabalong, jangan ragu untuk mengajak atau mendorong anak-anaknya, putra-putrinya kuliah di IPDN. Insya Allah akhlaknya, kemudian perilaku dan segala macamnya akan dididik dengan baik. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ragu untuk bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi kedinasan seperti IPDN. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukannya Bapak Gusti Judit. Melayani masyarakat ini pasti sibuk banget, tapi beliau bersedia untuk hadir di sini untuk menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan khususnya kepada adik-adik yang masih bingung mau nanti melanjutkan pendidikan di mana dan kalau ingin mengabdi kepada negara seperti apa, seperti itu. Terima kasih Pak Gusti Judit, sekali lagi saya ucapkan kepada Akmal dan juga kepada Ali. Ini masa liburan ya? Oke, nah jadi kan setelah ini nanti mereka akan kembali lagi. Jadi ini luar biasa sekali ya, informasi yang jarang sekali bisa didapatkan. Mungkin nggak seperti semudah itu untuk datang ke sekolah, sosialisasi dan lain-lain. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali, informasi yang jarang sekali. Mungkin bisa dikatakan ini jarang sekali ada di televisi gitu ya untuk menyampaikan sosialisasi secara seperti ini kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih menarik ya, kalau saya bisa kembali lagi ya kuliah lagi gitu. Dibayarin. Dibayarin katanya. Dan juga udah jelas mau lulusnya tadi mau jadi kemana dan apa seperti itu. Ya baik pemirsa Tabalong Dialog dimanapun Anda berada yang menyaksikan baik melalui layar televisi Anda ataupun melalui aplikasi smartphone di HP Anda ataupun melalui apapun itu, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.